Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Afan di video kali ini. Ini merupakan video perkuliahan tentang mata kuliah pendidikan anti korupsi. Untuk pembuka mata kuliah ini bisa kalian tonton di video sebelumnya ya. Apa itu pendidikan anti korupsi dan sebagainya itu bisa kalian tonton ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu penyebab kenapa adanya tindakan korupsi. Yang pertama itu sebetulnya menurut saya ini malah yang paling sangat berpengaruh karena adanya sikap atau sifat rakus di pemimpin ataupun orang-orang yang memang memiliki kewenangan ataupun posisi gitu. Nah, sifat rakus ini kalau di agama kita memang salah satu penyakit ya. Penyakit hati memang agak susah juga sih, karena sifat rakus ini nanti selain dari sifat bawaannya manusia, kemudian juga dia didukung oleh kesempatan dan juga pengaruh ataupun power yang dimiliki oleh orang tersebut begitu. Jadi sifat rakus ini sebenarnya tidak akan muncul sampai ke tindakan korupsi jika dia tidak memiliki power ataupun dia tidak memiliki jaringan ataupun kesempatan untuk melakukan korupsi itu. Jadi kalau kita berbicara korupsi dan penyebabnya adalah sifat yang rakus gitu ya, sifat manusia yang rakus, kita patut membaca beberapa sejarah. Misalnya kenapa Prabu Siliwangi itu sangat terkenal ketika memimpin kerajaan Pajajaran, karena sebetulnya Prabu Siliwangi itu dia tidak rakus sebetulnya. Jadi karena ketidakrakusannya kemudian pendapatan negaranya sangat besar itu dari penjualan gula, berdagang dengan Portugis, sehingga kekayaan Pajajaran itu memang bisa langsung dinikmati oleh rakyatnya gitu. Jadi tidak rakus karena Prabu Siliwangi itu sangat peduli terhadap rakyatnya, sehingga rakyat Pajajaran itu merasa bahwa itu adalah periode paling baik, terbaik lah bisa dibilang ya, sehingga memiliki gelar Prabu Siliwangi. Kemudian juga ketika misalnya kepemimpinan Umar bin Khattab, kemudian dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman, kemudian Sayyidina Ali juga itu juga memiliki sikap teladan ketika memiliki posisi jabatan atau pemangku kebijakan. Jadi sifat rakus ini tidak terlihat ya, atau tidak ditemukan di orang-orang yang memimpin itu gitu ya, sehingga ketika ada cerita bahwa ketika pemimpin yang adil itu masyarakat otomatis akan mencintai pemimpinnya gitu. Bahkan bukan hanya manusia, tetapi kan manusia itu memang diciptakan ditakdirkan untuk memimpin bumi ya. Jadi dalam hal ini bukan hanya manusia tetapi juga alam, kemudian juga alam lain juga gitu ya, selain alam manusia gitu. Makanya tidak heran ketika misalnya ada cerita zaman Umar bin Khattab itu, ketika Sungai Nil itu mengering gitu, kemudian Umar bin Khattab itu menyuruh untuk melemparkan surat dari Umar bin Khattab itu terhadap jin penunggu Sungai Nil itu, sehingga saat itu juga airnya langsung mengalir kembali. Nah, itu bukti bahwa pemimpin yang adil itu akan sangat dihormati bukan hanya oleh manusia tetapi juga alam dunia ini ya, juga alam gaib juga gitu. Misalnya ketika pemimpin itu adil dan tidak rakus, biasanya juga alam sangat mendukung. Bisa jadi banyaknya bencana di negara kita ataupun di dunia kali ini bisa jadi karena pemimpinnya itu tidak adil. Jadi patokannya sebetulnya pemimpin ataupun orang-orang yang punya kebijakan itu simpel sebetulnya. Apakah dia adil atau tidak, rakus atau tidak, sebetulnya
Karena ini akan susah dibuktikan, tetapi biasanya alam dan juga dunia yang lain itu biasanya bisa dirasakan langsung di masyarakat. Misalnya ketika pemimpin adil itu panen itu menjadi melimpah ruah misalnya. Kemudian tidak ada bencana alam, itu juga salah satu indikator bahwa pemimpin itu adil biasanya. Kemudian hewan-hewan ternak juga subur-subur ya, gemuk-gemuk gitu misalnya. Jadi itu indikatornya, sebetulnya sesimpel itu sih sebetulnya. Makanya kalau kita amati bahwa saat ini banyak bencana, kemudian susah nyari makan, susah nyari kerja, susah nyari uang misalnya, itu biasanya merupakan indikator bahwa pemimpin kita itu belum bisa adil begitu. Makanya ini sikap Prakus ini saya garis bawahi bahwa ini sifat yang yang paling besar pengaruhnya terhadap selanjutnya menjadi tindakan korupsi begitu. Jadi mudah-mudahan kita semua yang belajar tentang pendidikan anti korupsi ini bisa memahami ini ya, karena jangan jauh-jauh juga tentang pemimpin di negara kita ataupun di luar gitu, yang jauh di kita saja, yang di depan mata saja. Itu sebetulnya kalau kita amati kita bisa tahu gitu ya. Indikatornya simpel saja sebetulnya. Kalau orang-orang di perusahaannya ataupun instansinya ataupun misalkan wilayahnya, kabupatennya, kecamatannya atau desanya sejahtera, artinya biasanya itu pemimpinnya itu adil dan tidak rakus biasanya begitu. Jadi kalau tidak sejahtera, kemudian susah mencari uang, susah mencari rezeki, kemudian pertanian juga tidak subur, kemudian air mengering, kemudian bencana, itu biasanya merupakan indikator bahwa pemimpin di sekitar kita juga tidak adil. Dan itu kuliah kali ini ya. Jadi memang sikap Prakus ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang demikian dan juga yang mirip-mirip demikian, karena ini memang harus dihindari, dan juga kita harus mampu meningkatkan keimanan kita, karena sifat rakus ini memang sifat bawaannya manusia. Jadi memang keimanan yang yang sangat dalam dan tinggi itu ya, yang bisa mengerem bagaimana sifat rakus ini agar tidak terjadi pada diri kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.